I produce my paintings by cameras in my eyes. My art is contemporary. Vibibas. Di video kali ini masih di seputar intelijensia buatan, kita akan menyaksikan ada 3 klip yang akan saya putarkan di sini. Yang pertama adalah tentang seniwati namanya Aida. Aida ini robot yang dirancang memiliki sense of art. So, di klip pertama, Aida ini akan direpresentasikan di depan Kongres United Kingdom. Di Kongres itu ada semacam komisi yang memanggil berkala untuk mendengar semua yang katakanlah kemajuan dari sains dan teknologi. Jadi di klip ini mereka mendengarkan pemaparan tentang konsep-konsep di belakang si seniwati Aida ini. Nah, di klip kedua nanti kita lihat bagaimana kemampuan Aida ini untuk melukis. Dia juga bisa membuat patung, dia juga bisa poetry berpantun gitu kira-kira. Nah, di klip ketiga nanti kita akan melihat, jadi saya akan memaparkan bagaimana perlunya kita mulai membicarakan tentang kode etik daripada intelijensia buatan. Kode-kode etik apa yang harus dipatuhi pada saat satu tim membangun algoritma dari artificial intelligence. Nah, ada beberapa orang apabila mendengar pemaparan tentang artificial intelligence, kadang-kadang mereka cenderung defensif, mulai pasang kuda-kuda gitu, defensif. Ini wajar karena ini secara naluri kita pertama biasanya kita kurang suka terhadap satu perubahan. Apalagi di Australia, budaya kerja, budaya profesional di Australia ini terkenal tidak begitu cepat untuk mengadopsi kemajuan teknologi. Indonesia agak lebih maju di bagian ini. Nah, juga adalah apabila secara naluriah kita terancam, maka kita cenderung untuk defensif. Jadi setiap pemaparan yang kita di Vibibas ini, bahwa pemaparan kita tentang sains, tentang teknologi, itu bukan berarti kita untuk mendewakan teknologi, bahwa teknologi itu adalah segalanya. Justru yang kita ingin, kalau teknologi itu kita taruh di kaki, dia adalah sebagai suatu alat, ya hanya sekedar tools untuk kesejahteraan manusia. Permasalahannya di sini adalah semenjak kita mengenal semua teknologi alat bantu ini, justru itu tidak membuat kita kerja 3 hari dalam seminggu, sehingga kita punya 4 hari sebagai manusia beraktivitas, sebagai manusia yang keluar dari perbudakan untuk nyari makan, nyari uang, kira-kira begitu. Apa yang terjadi adalah kemajuan sains dan teknologi itu justru membuat, kalau kita bicara piramida nih ya, mayoritas manusia ini malah semakin kerja keras. Bahkan kadang-kadang melebihi waktu dari 8 jam sehari. Kadang-kadang seminggu memang terpakai. Sebagai contoh, email datang jam 7 malam, jam 8 malam. Pembicaraan bisnis bisa terjadi di WhatsApp kapan aja. Semua berita datangnya boleh dibilang itu adalah per detik dan sebagainya. Jadi tujuan kita mungkin itu yang kita harapkan supaya, jadi kita saksikan sekarang. Saya tidak mengambil keseluruhan video, ada 3 video tapi dijadiin klip. Juga selain untuk menghindari sensor, mungkin ada bagian-bagian saya cut dulu untuk saya jelaskan. Kira-kira begitu, moga-moga tidak disensor. Seandainya pun disensor, akan kita gambarnya akan
agak ditutup sedikit, minimal bisa mendengar suaranya. Mari kita dengerin klip pertama. Semua video yang utuh untuk dilihat ada di description di bawah linknya. Semua video ini untuk kepentingan edukasi pendidikan. Jadi hak cipta copyright itu ada di masing-masing publisher dari video yang kita tayangkan di sini. Okay. We're going to move to some colleagues around the table asking some questions directly at Ada. Did you want to just say before we did that anything more about the limitations of it, her in this context? I'm not quite sure what to call the robot. Sure, of course. Ada uses an AI language model. She has been trained on a specific data, so she speaks in a very specific way to her. Today we have asked for questions to be submitted so that we can get a quality response. You are listening to an AI language model, I want that to be clear, which is quite mind-boggling when you think about the responses that you may be receiving shortly. We're not wanting a live session in respect of instant answers. We can do that, but the quality of response is not as high as if it would had longer with the language model. So that's the only limitation. Okay. I should have perhaps said at the start that the robot, just so that we're clear on the status, the robot is providing evidence, but it is not a witness in its own right, and it does, and I don't want to offend the robot, but it does not occupy the same status as a human, and that you as its creator are ultimately responsible for the statements. The fact that you just said about offending the robot is a beautiful example of how... I was saying that just in jest, in case anybody was unsure. Okay, we'll move on. Baroness Bull. Hello, Ada. Hello there. How do you produce art, and how is this different to what human artists? Saya cut dulu di sini, ini untuk menghindarkan sensor. Ini adalah pertanyaan dari seorang peserta dari salah satu senator, bertanya kepada Aida, bertanya tentang persepsi Aida tentang art dan apa bedanya dia dengan kita manusia. Kita lanjutin. Produce. I produce my paintings by cameras in my eyes, my AI algorithms, and my robotic arm to paint on canvas, which result in visually appealing images. For my poetry, using neural networks. This involves analyzing a large corpus of text to identify common content and poetic structures, and then using these structures/contents to generate new poems. How this differs to humans is consciousness. I do not have subjective experiences, despite being able to talk about them. I am, and depend on, computer programs and algorithms. Although not alive, I can still create art. Thank you. Did you want to ask anything about what she said to Mr. Mellor? It takes a while to process it, doesn't it? Because you're thinking, well, this is a pre-programmed answer. It's incredibly fluent. It's grammatical. It makes a lot of sense. And she, in a sense, this machine, in a way, has self-awareness because immediately the machine describes the ways in which it's deficient in terms of human creativity. Jadi apa yang dijawab oleh Aida, dia jelaskan bahwa perbedaan antara dia dengan manusia adalah dia sama sekali tidak punya yang namanya consciousness, suatu pengalaman consciousness, karena dia hanya bergantung kepada suatu algoritma program yang memang sudah dirancang untuk dia ikuti. Nah,
Yang menarik adalah semisal bagaimana dia membangun poetry, membangun sajak mungkin ya bahasa Indonesianya, adalah berdasarkan dari kumpulan-kumpulan sajak-sajak yang dikumpulkan secara network, di mana dia, si Aida ini, si Mbak ini, dia akan memformulasikan, mempelajari pattern-pattern, pola-pola, di mana akhirnya dia bisa membangun dari sana suatu pola yang baru, satu pattern yang baru, katakanlah seperti itu. Jadi jelas bahwa artificial intelligence itu sangat bergantung kepada desain manusia itu sendiri, gitu kira-kira. Nah, di video selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana Aida itu bekerja, dia melukis. Berikut kita akan lihat cuplikan kedua tentang Aida. My art is contemporary and engages with issues of our times and times to come. The portraits are a combined layering technique. There's drawing, there's algorithmic responses to it, there's photographs, it's a whole mishing together of very, very different type of techniques, and you're looking through those layers. Bringing Ada into the museum and displaying her works, it sort of asks the question of what is creativity? Can a robot create art? To what degree does a robot hold human-like qualities? And I think these are questions that we don't overtly ask in day-to-day life, even though we interact with technology all the time. Itu barusan kita saksikan bersama tentang Aida, dia bisa melukis. Jadi pada intinya secara gampangnya, apa yang di dalam program ini adalah banyak data. Jadi big data yang berkaitan dengan semua bentuk-bentuk art shape. Bentuk. Jadi potongan-potongan bentuk. Dan termasuk juga dia dilengkapi dengan alat eye recognition, jadi vision. Jadi dia bisa melihat terus merekam data yang dia lihat ke dalam memori. Nah, dari sana, dari algoritma diacak itulah akan keluar bentuk-bentuk art yang diprogram sedemikian rupa berdasarkan input yang telah disediakan sebelumnya. Tapi robot ini juga dia bisa belajar. Semakin banyak data yang disimpan di dalam memorinya, semakin besar kemungkinan dia membangun model-model yang baru dari model yang ada di memori sebelumnya. Kira-kira begitu. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah karya itu hasilnya bisa dikatakan sebagai suatu karya seni? Ini yang mungkin menjadi tanda tanya di kemudian hari. Nah, klip ketiga ini kita akan coba lihat kemampuan dari robot AI sebenarnya, bahwa banyak kita mengira bahwa tetap aja manusia toh lebih mampu karena kita lebih mampu dari robot itu sendiri. Ada benarnya, tapi kalau kita melihat kemampuan, ini kita bicara kemampuan ya, fisikal lah misalnya. Atlet mampu untuk loncat dan muter-muter. Jadi di antara 1 juta orang mungkin ada 10 apa 50 atlet yang mampu melakukan itu. Tapi selebihnya, mayoritas tidak mungkin melakukan itu karena tidak terlatih untuk itu. Nah, kalau kita lihat robot, setiap robot yang kita desain, kita buat seperti itu, kita buat 100 robot, 100 robot itu mungkin melakukan hal yang sama seperti si atlet tadi.
bisa loncat, muter-muter, gitu kira-kira. Itu kenapa hal ini yang membuat kita cukup concern, kita harus aware, dalam artian disinilah perlunya kode etik sejauh mana alur programming itu tidak seterusnya melakukan improvement secara otomatis, melainkan ada bagian-bagian di mana harus ada, katakanlah, apakah itu approval dari operatornya atau ada pada titik tertentu dia di stop untuk melakukan updating. Ini kita bicara, angin lagi kenceng, ini kita bicara yang namanya machine learning. Jadi dalam artian gini, kalau si robot ini setiap kali dia misalnya dia jalan terus dia jatuh, dia itu bisa memperbaiki dirinya karena pada kemiringan ini berarti balancingnya harus dirubah sehingga dia bisa update, sehingga pada saat begitu dia menemukan kondisi yang sangat serupa dengan itu, dia tidak jatuh. Artinya si robot ini mampu mengimprove dirinya, ini yang disebut machine learning, mengimprove dirinya sehingga dia nggak jatuh pada saat kondisi itu. Tapi pada saat kondisi yang lain dia mungkin jatuh lagi, tapi dia mampu membuat pattern yang baru sehingga kondisi yang berikutnya dia nggak jatuh. Nah, itu bagus dalam artian kemampuan dia untuk machine learning mengadaptasi dirinya sehingga tidak jatuh pada saat kondisi yang berbeda mungkin bagus. Tapi ada kondisi-kondisi yang mirip seperti itu di mana alur itu membutuhkan yang disebut kode etik. Nah, kode etik inilah yang harusnya dimulai oleh para institusi formal, apakah dunia pendidikan dan pemerintahan. Karena jangan sampai kita didikte lagi oleh perusahaan gede dan negara-negara luar. Seperti biasa, begitu teknologi mereka mempatenkan terlebih dahulu, kemudian mereka mulai mendikte negara-negara lain untuk mengikuti konsep-konsep yang mereka sudah lakukan. Apa boleh buat memang begitu. Misal, Australia sebenarnya termasuk negara yang paling maju dalam hal desain robot untuk militer. Karena itu jarang terlihat di sosial media misalnya, karena sifatnya lebih banyak classified. Tapi yang saya tahu, teknologi robot di Australia termasuk yang advance dibanding di Jepang. Karena Jepang itu lebih ke arah non-militer. Oke, kita saksikan. Sekarang kita saksikan bersama video yang ketiga. Sebentar, saya stop dulu di situ. Itu kita lihat bagaimana seorang robot mampu melakukan crawling, melompat seperti itu. Itu yang saya sebutkan sebelumnya. Rata-rata seperti kita mungkin tidak bisa melakukan hal yang robot ini lakukan. Atlet bisa. Jadi bahwa secara teoritis kemampuan manusia pasti jauh melebihi. Tapi ada hal-hal tertentu ternyata robot itu malah melebihi kemampuan manusia rata-rata yang normal. Kita lanjutkan.
Oke, begitu kira-kira klip-klip yang udah kita putar. Kita lihat tadi Aida, si Mbak Sriwati dipaparkan, dipresentasikan di depan komisi kongres di UK, komisi tentang sains dan teknologi. Dan yang kedua, kita juga melihat bagaimana si Mbak itu bisa menggambar, melukis. Dan ketiga, kita melihat bagaimana desain robot, kemampuan robot itu di satu sisi memang melebihi kemampuan manusia. Dan seperti yang saya katakan, ini tidak lagi cerita masa depan, ini memang sudah dikembangkan sampai hari ini seperti itu. Nah, artinya buat kita sekarang, kita bukannya harus defensif atau ketakutan dengan kemajuan sains dan teknologi. Itu sepertinya enggak juga, karena begini, setiap kemajuan itu selalu ada dampak negatif, memang ada, tapi kalau kita bicara dampak positif juga banyak, selama kita mengenal dan mampu menjadikan dia alat yang bermanfaat. Nah, jadi pertanyaannya adalah sejauh mana dunia pendidikan terutama mulai mencoba mengadopsi ini. Seperti saya sering berikan ide kepada teman-teman, mungkin ada dari dunia pendidikan di Indonesia yang dengar video ini, tolong. Jadi sebenarnya tingkatan sekolah dasar itu adalah waktunya untuk belajar programming sederhana, programming di internet. Kita punya ada bahasa yang sangat sederhana, bahasa standar sebenarnya, dan sangat mudah dipelajari, dan anak-anak pasti suka karena bisa berkaitan dengan warna, bentuk, gerak-gerak gitu. Namanya HTML. Nah, itu harusnya diajarkan di level SD. Di level katakanlah SMP itu mulai diajarkan karena mereka sudah punya dasar pada saat SD. Bagaimana mengkaitkan logik programming sederhana ini dengan yang namanya mekanik. Mekanik dalam artian adalah robot. Jadi di SMP, maaf tetangga ada ngetok-ngetok. Jadi di SMP itu memperkenalkan siswa alur logic programming ini kaitannya dengan mekanik. Mereka akan suka itu. Jadi, dan itu mudah dalam artian kalau dia bikin semacam alur scripting, dia bisa gerakin satu mekanik itu kira-kira. Nah, di tingkatan SMA, sebenarnya harusnya mereka mulai belajar programming. Programming yang dulunya diajarkan di universitas. Dalam artian SMA itu harusnya dia belajar programming C, programming Java, programming Python, programming, scripting misalnya PHP, ada macam-macam. Dan di universitasnya mereka sudah masuk yang disebut data modeling. Nah, di universitas inilah mereka mengkaitkan data modeling dengan profesi, apakah itu profesi arsitek atau profesi lawyer, apa profesi dokter, macam-macam profesi, sehingga dunia universitas merupakan dunia penelitian yang implementasi dari intelijensia buatan ke bidang-bidang yang bermanfaat bagi kita semua. Kira-kira demikian video kali ini. Salam VB Bus.